Peluang untuk melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa sebenarnya bermula dari tawaran yang diberikan oleh RMG pada pelajar Batak yang berkecukupan atau cerdas. Namun sebelum abad ke-20, para pelajar Batak ini tidak mengarahkan tujuannya ke Batavia. Tetapi ke Depok, segera setelah menjadi domisili komunitas Kristen yang lebih stabil pada pertengahan abad ke-19, barulah wilayah itu mulai berkembang pesat menjadi pusat perkembangan beberapa lembaga pendidikan Kristen yang cukup penting di Hindia Belanda. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Seminari Depok yang berdiri pada ke-1878 walaupun menerima murid dari segala penjuru tanah jajahan. Namun sampai akhir abad ke-19, secara keseluruhan, populasi pelajar Batak tampak dominan. Sayangnya, setelah beroperasi selama 48 tahun, 1878 sampai 1926, seminari yang telah meluluskan ratusan pelajar Kristen Bumi Putera ini ditutup sehingga pelajar Batak mulai mengalihkan tujuannya ke Batavia. Sejak dasawarsa pertama, abad ke-20, orang-orang Batak mulai berdatangan ke Batavia. Sebagian besar adalah pemuda-pemuda yang hendak melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah dan kejuruan. Walaupun ada segelintir tamatan seminari di tanah Batak yang nekat mencari pekerjaan ke Batavia. Pada 1907, datang seorang tamatan seminari Pansur Napitu, Simon Hasibuan, yang kemudian bekerja kepada seorang Belanda, Hinlupen Lamberten di Museum Gedoeng Gajah. 2 tahun kemudian, barulah muncul gelombang pelajar Batak yang pertama bersamaan dengan pembukaan sekolah pertukangan Ambaches School for Inlander di daerah Kampung Jawa, Batavia. Ketika itu, diperkirakan telah terdapat 20 pelajar Batak yang bersekolah di sana. Salah satunya yang terkenal adalah Frederik Silaban, seorang arsitek ternama yang banyak merancang berbagai bangunan megah dan bersejarah di Indonesia pada masa awal kemerdekaan seperti Monumen Nasional Monas dan Masjid Istiqlal. Setelah kedatangan gelombang yang pertama ini, dari tahun ke tahun, jumlah pelajar-pelajar Batak yang hijrah ke Batavia semakin meningkat. Pada tahun 1912, datang gelombang kedua pelajar-pelajar Batak yang terdiri dari 5 orang, yang paling terkenal di antaranya adalah Jitke Panggabean. Yang kemudian terkenal sebagai pengusaha Batak Toba paling sukses pada awal masa kemerdekaan. 3 tahun kemudian, pada tahun 1915, para pelajar Batak tamatan HIS Sigompulon dan HIS Darumonda Porsea telah banyak melanjutkan studi di berbagai institusi pendidikan di Batavia seperti Kweekstoel Gunung Sahari, ASVEA, dan juga STOVE. Selain itu, para pelajar Batak lulusan sekolah Melayu dan Zending juga datang ke Batavia untuk mencari pekerjaan. Beberapa di antaranya kemudian diterima bekerja di jawatan topografi. Sebagai wilayah yang masih asing bagi sebagian besar masyarakat Batak, jaminan hidup dan tempat tinggal menjadi faktor lain yang penting untuk menjelaskan peningkatan arus migrasi orang-orang Batak ke Batavia. Beruntung, kala itu, ada seorang Batak yang menawarkan tempat tinggal bagi para pelajar dari tanah Batak yang ingin melanjutkan sekolah ke ibu kota Hindia Belanda. Sosok itu adalah Frederik Harahap. Dia mengirimkan pengumuman itu ke majalah mingguan Surat Keliling Immanuel yang populer di kalangan masyarakat Batak. Dalam pemberitaan itu, Harahap menulis manang isesian hamu ama manang inana naung margoru yanakona tu Betawe. Pasikola. Mamang panijalani karejo, asa torang di boto hamu bontanato ahu maibana di sururo. Alam tio, F. Harahap tinggal di perbatasan sawah besar dan kebun jeruk, No. 18 Batavia. Siapa saja dari bapak atau ibu yang hendak memberangkatkan anaknya ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan, datanglah ke alamat saya. Alamatku, F. Harahap, tinggal di perbatasan sawah besar dan kebun jeruk, No. 18 Batavia.
Sampai tahun 1917, diperkirakan sudah terdapat 30 orang Batak Toba, di antaranya 5 telah berumah tangga, dan sisanya adalah pelajar yang melanjutkan pendidikan di Sekolah Teknik Ambeksko dan menjadi perawat di rumah sakit, seperti RSKBZ, sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSK Kini, dan RSKPM Petamburan. Sejak tahun 1919 banyak pula orang-orang Batak yang bekerja di berbagai kantor di Batavia. Beberapa di antara mereka bekerja di bank tabungan pos dan berhasil mengesankan sang manajer karena bakat berhitung yang dimiliki oleh pegawai-pegawai Batak tersebut. Sejak tahun 1920, jumlah pelajar Batak tamatan seminari binaan RMG dan HIS yang melanjutkan pendidikan ke Batavia semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya HIS baru yang didirikan, seperti di Pematang Siantar dan Sibolga. Selain itu dibangunnya MHL Tarutung dan Pematang Siantar pada tahun 1927 membuat pelajar-pelajar Batak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah tidak harus hijrah ke luar Sumatera. Namun demikian bukan berarti gelombang migrasi pelajar-pelajar Batak ke Batavia menyurut atau bahkan terhenti sama sekali. Pada kenyataannya dominasi pelajar Batak yang datang ke Batavia bukan lagi tamatan HIS, tetapi para alumnus sekolah menengah yang sebagian besar merupakan lulusan MLO Pematang Siantar dan Tarutung. Agar cepat beradaptasi, pada mulanya mereka tinggal bersama kerabat dan kenalan. Namun belakangan sebagian besar memilih mengontrak rumah dan tinggal di asrama. Sebagian besar pelajar Batak melanjutkan sekolahnya di salah satu institusi pendidikan menengah terbaik di Hindia Belanda, yaitu Christelijke MS Salemba. Sekolah ini terletak di kawasan Orange Boulevard, Jalan Diponegoro, sekarang di seberang Rumah Sakit Umum Pusat CBZ Centraal, Burgerlijk Ziekenhuis, berdiri pada 1926. Dan sekolah ini termasuk AMS bagian B yang mendalami bidang ilmu pasti. Gedung sekolah Christelijke MS Salemba merupakan gedung yang cukup megah karena merupakan kompleks persekolahan Christelijke Middelbare School CM yang mengelola Hoger Burger School HBS, gabungan antara MULO dan AMS, dengan masa studi 5 tahun. Pedagogis Middelbare School PEMS, sekolah calon guru Eropa dengan waktu studi 4 tahun. Di samping AMS yang menempuh waktu 3 tahun masa studi, mayoritas pelajar AMS adalah orang Belanda yang secara berimbang terbagi atas Totok dan Peranakan. Kaum Bumiputra dan Tionghoa menempati porsi yang kecil, kurang lebih 8 siswa dalam setiap kelas. Akan tetapi, interaksi antar murid dan guru berjalan lebih egaliter. Suasana itu ditunjukkan misalnya dengan penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi paling umum untuk pergi ke sekolah. Para guru yang mayoritas orang Belanda pun pergi menggunakan kendaraan roda 2 ini. Selain itu, para pelajar yang tinggal berjauhan dengan sekolah dapat pula menaiki tram, sementara pengguna mobil hanya terbatas pada kalangan pejabat tinggi, seperti kepala sekolah. Walaupun AMS Salemba termasuk sekolah Kristen 6, namun bukan berarti semua muridnya beragama Kristen. Golongan pelajar Bumiputra didominasi oleh orang-orang Muslim. Tidak ada pembedaan yang bersifat vertikal Islam Kristen maupun horizontal Bumiputra Eropa. Dalam kegiatan belajar di ruang kelas, dominasi Eropa sentris justru lebih terlihat dalam berbagai mata pelajaran, seperti sejarah, geografi, dan ilmu sosial lainnya yang merupakan mata pelajaran penting. Di samping matematika, kimia, ilmu alam, ilmu hayat, dan ilmu falak sebagai mata pelajaran pokok. Pelajaran bahasa menjadi nilai lebih dari sekolah ini karena setiap murid wajib menguasai bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman, serta bahasa Prancis sebagai mata pelajaran pilihan. Setelah menamatkan AMS, sebagian pelajar Batak yang memutuskan untuk bekerja. Namun banyak pula yang melanjutkan pendidikan ke berbagai sekolah tinggi, baik yang tersebar di Batavia maupun di kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Di ibu kota Hindia Belanda, para pelajar Batak tersebar di berbagai sekolah tinggi ternama dan terbaik ketika itu, seperti Geneeskundige Hogeschool GHS, Rechet Hogeschool RHS, dan Hogere Theologische School HTS yang berdekatan dengan Christelijke AMS Salemba.
Kebelakangan juga didirikan Literary Faculty Fakultas Sastra pada tahun 1940. Beberapa mahasiswa Batak seperti Johan Nainggolan, Tem Lubis, Diapari Siregar Ketua Jong Batakbon, Lindo Siregar, Eseng Siregar, F. Harahap, F. Kel Tobing pernah menjadi Residen Tapanuli, Menteri Penerangan, Menteri Negara, dan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah. Dan Menteri Urusan Transmigrasi, dan J. L. Tobing tercatat melanjutkan pendidikannya di JHS. Sementara itu, mahasiswa Batak lainnya seperti A.M. Tambunan, tokoh Parkindo yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial tahun 1968 sampai tahun 1973 dan Amir Syarifuddin yang kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia kedua tahun 1947 sampai tahun 1948 memilih melanjutkan studi ke RHS. Sebagian yang lain memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke HTS. Beberapa mahasiswa Batak yang tercatat menempuh pendidikan di lembaga ini adalah SKTG, Mulia Mahasiswa Magister, Ujahan Sihotang, Tunggul Sihombing, Karimunda Sitompul, Paido Sarempat, Gustaf Siahaan, dan Andar Lemban Tobing pendiri Gereja Kristen Protestan Indonesia. Sebagai kaum intelektual, para pelajar dan mahasiswa Batak yang melanjutkan studi di Batavia tidak saja dikenal sebagai sosok yang pandai dan cemerlang di ruang-ruang kelas. Beberapa di antara mereka juga tersohor sebagai tokoh-tokoh pergerakan pemuda yang memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Sosok-sosok Batak ini selalu hadir sejak awal periode pergerakan nasional sampai akhirnya proklamasi kemerdekaan, bahkan revolusi fisik. Mereka tidak hanya piawai berkiprah secara individual, tetapi juga secara komunal melalui berbagai perkumpulan dan organisasi pergerakan yang ada pada saat itu.